Pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat sorotan selesai debat ketiga Pilpres 2024 yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024. Masyarakat pun memberi sejumlah penilaian terkait pernyataan yang dilontarkan Prabowo pasca debat. Tribuners berikut sederet fakta mengenai pernyataan Prabowo selesai debat yang diduga ditujukan ke Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali mengungkit pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Bahkan Prabowo melontarkan kata kasar bernada umpatan. Prabowo juga menyebutkan bahwa lahannya bukan 340.000 hektar seperti yang disebutkan Anies, melainkan lebih, yaitu mendekati 500.000 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Hak guna usaha, kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Namun Prabowo mengaku 2 tahun silam ia telah menyerahkan lahan-lahan tersebut kepada negara. Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019. Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta. Prabowo menyatakan lahan tersebut sebagai tanah hak guna usaha atau HGU, bukan kepemilikan pribadi. Lahan itu, kata Prabowo, digunakan untuk menggarap proyek food estate. Umpatan yang dilontarkan oleh Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, kini mendapat sorotan dari Bawaslu Republik Indonesia. Bahkan umpatan tersebut bisa masuk pelanggaran pidana pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam keterangan pada Rabu 10 Januari 2024. Pelanggaran ini merujuk pada pasal 280 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun hukuman pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimum 24 juta rupiah. Dalam pasal tersebut berisi larangan yang mengatur menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Dia pintar atau goblok sih? Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengungkit pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Prabowo saat berorasi politik dalam acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di Gor Remaja Pekanbaru, Selasa 9 Januari 2024. Dalam pernyataannya, Prabowo melontarkan sindiran dengan menggunakan umpatan. Meski begitu, Prabowo tak menyebut secara spesifik nama yang ia maksud. Adapun dalam debat ketiga Pilpres, Anies Baswedan menyebut lahan yang dimiliki Prabowo seluas 340.000 hektar. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membalas lagi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang memberinya nilai 11 dari 100 terkait kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Kali ini Prabowo mempertanyakan kapabilitas Anies sehingga memberikan nilai kepadanya. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Sahabudin, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Ia mengungkit beberapa hari yang lalu dirinya mendapat nilai 11 dari 100. Menghadapi penilaian itu, dia bertanya, emangnya lo siapa? Lalu Prabowo membuat singkatan EGP untuk membalas nilai 11 dari 100. Emang gue pikirin? Singkatannya emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Emangnya rusak. Sebagai informasi, kepanjangan dari EGP yang dia maksud adalah emang gue pikirin. Prabowo menegaskan dirinya bukanlah seperti elit politik atau pengamat yang hanya memberi omong kosong. Dia menyebut omongan-omongan mereka sebagai kaset lama yang rusak. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dinilai gagal move on dari debat Capres ketiga yang digelar pada 7 Januari 2024. Ia mengatakan jika debat yang dijalankan berhasil, Prabowo tidak akan terus-terusan membahas isi debat dan menjelek-jelekan lawan debatnya. Menurutnya, jika debatnya berhasil, maka tenang sehabis debat, tidak menjelek-jelekan lawan. Anies mengatakan ia tak pernah lagi membahas soal debat Capres yang sudah berakhir. Sebab kata Anies, debat berada di arena dan waktu yang telah ditetapkan.
Ketika debat berakhir, harusnya peserta kembali fokus pada agenda ke depan. Dia meminta kepada masyarakat untuk menilai tingkah laku Prabowo yang dinilai tak kunjung beranjak dari acara debat padahal sudah berlalu beberapa hari lalu. Anies juga meminta kepada Prabowo untuk mengucapkan hal-hal yang dinilai tak pantas langsung ke dalam arena debat, termasuk keberatan Prabowo atas nilai 11 dari 100 kinerja Kementerian Pertahanan yang diberikan Anies dalam forum debat. Tribuners, itulah sejumlah fakta mengenai pernyataan Prabowo pasca debat ketiga yang berlangsung pada Minggu kemarin. Pernyataan Prabowo tersebut viral dan ramai diperbincangkan di media sosial hingga saat ini. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.